Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Al-Mustafad min qasasil Qur'an. Pada pertemuan yang lalu, ayyuhal ikhwah, kita sudah sampai pada selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran, dan diriwayatkan kemudian beliau meninggalkan, ya, beliau meninggalkan Irak, Babilonia, dan beliau menuju ke arah Haran, yaitu Syam sekarang. Ya, jadi memang dari dulu ya ikhwan, Syam adalah kotanya para nabi-nabi. Ya, salah satu keutamaan Syam adalah di sana Allah turunkan hampir semua nabi-nabi diturunkan di Haran, daerah Syam sekarang ya. Dan keturunan Nabi Nabi Ibrahim beranak pinak di situ. Ya, Ismail, lalu Ishak, lalu Yakub, sampai Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menghadapi dua model kesyirikan. Ini kesyirikan yang ada di Irak, yaitu kesyirikan yang dimana para pengikutnya menyembah berhala ya. Dan ayahnya salah satu pembuat berhala. Lalu di Syam beliau mendapati model kesyirikan, yaitu penyembah benda-benda langit ya. Dan Nabi Ibrahim pun mendakwahi mereka. Dan singkat cerita ya ikhwan, beliau menikah di sana ya. Beliau menikah dengan salah satu wanita yang sangat cantik ya. Kalau Nabi Yusuf disebutkan riwayat, Nabi Yusuf itu kegantengannya syatral jamal, indahu syatral jamal. Nabi Yusuf memiliki setengah kegantengan manusia ada pada Nabi Adam. Bagaimana perempuan tidak tergila-gila dengan Nabi Yusuf? Setengah kegantengan ada sama beliau ya. Setengah yang lain dibagi-bagi oleh saya dan bapak-bapak yang lainnya ya. Subhanallah, sangat ganteng. Dan Sarah juga seperti itu menurut riwayat yang lain, bahwa beliau memiliki setengah kecantikan wanita-wanita. Sarah ini ya. Dan mari kita lihat, ada kisah yang sangat panjang ya ikhwan ya, kisahnya. Dan ini hadis Imam Bukhari dan Muslim ya, kisah yang diriwayatkan Nabi SAW tentang kisah panjang lebar tentang kisah Ibrahim. Nabi SAW menceritakannya. Kalau kemarin kita berdasarkan Al-Quran, mari kita lihat hari ini bagaimana Nabi SAW menceritakan kisah Ibrahim, Sarah, dan perjalanannya menuju Mekah secara panjang lebar dalam hadis yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis, khususnya yang akan kita bahas adalah kitab Bukhari dan Muslim. Baik, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat. Tidaklah Nabi Ibrahim pernah berdusta kecuali hanya pada tiga masalah, tiga perkara. Thintaini fi dzatillah, yakni dua perkara dalam perkara zat Allah, yakni qauluhu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim. Kita sudah jelaskan kemarin, inni saqim ya. Ini bukan kebohongan murni, karena saqim adalah ismul fa'il. Dalam bahasa Arab ismul fa'il bisa menunjukkan yang akan datang. Sesungguhnya inni saqim artinya ini
sungguh aku akan sakit nanti. Bukankah kita berpulang akan sakit? Jadi bukan kebohongan murni. Inni sakim. Wa qauluhu, yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum. Ya, hada, tunggu yang menghancurkan patung-patung ini adalah yang besar. Ingkanu yang tikun, kalau setan-setan patung-patung kecil itu bisa berbicara. Dan ini kebohongan bersyarat. Artinya kalau patung-patung kecil itu tidak bisa berbicara, berarti bukan dia. Kalau dia bisa bicara, berarti yang melakukannya adalah patung besar. Ini kebohongan, dua kebohongan yang menyangkut zatillah, jadi zat Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Adapun kebohongan yang ketiga adalah pada urusannya dengan Sarah. Yang akan kita ceritakan ini. Fa innahu qadima arda jabbarin wa ma'ahu Sarah. Sungguh ia pernah melakukan perjalanan dakwah, ya akhi. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim sudah melakukan perjalanan dakwah dari Babilonia, Irak, lalu kemudian ke Syam, lalu dia menyeberang ke Mesir. Di sana ada seorang Jabbar, ya, raja yang sangat Jabbar, yang sangat ditakuti, sangat zalim, ya, lalim, raja lalim. Ya. Wa Sarah kanat ahsanan nasi, dan Sarah, kata Nabi, adalah perempuan yang sangat cantik. Ya. Faqala laha, maka berkata Ibrahim kepada Sarah, inna hadzal jabbara ya'lam annaki imraati yaglibni 'alaik. Sesungguhnya raja ini sangat jelalatan, ya. Dia sudah raja zalim dan senang wanita-wanita yang cantik, penyendang, yang biasanya memang, ya ikhwan, raja-raja dan pangeran-pangerannya biasanya adalah pemburu kenikmatan jasadiyah. Maka salah satu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, law alimal muluku wa abna'uha ma kana fina lajaladuna bisuyufim. Seandainya ini menunjukkan kenikmatan ibadah, seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan, kelezatan iman yang kita rasakan, kelezatan ibadah, niscaya mereka akan mengambilnya dengan pedang-pedangnya. Ya, menunjukkan bahwa raja-raja itu pemburu kenikmatan, tapi kenikmatan yang mereka tidak lihat pada kita adalah kenikmatan iman, kelezatan ibadah. Seandainya mereka tahu lezatnya ibadah ini, kata Ibnu Taimiyah, mereka akan mengambilnya dengan pedang. Kenapa dinisbatkan kepada raja? Karena raja dan pangeran-pangerannya biasanya pemburu kenikmatan jasadiyah. Ya. Nah, lihat ya ikhwan. Ya, seandainya dia tahu kau ini istriku, ya ghlibni, maka dia akan membunuh saya. Ya. Fa insyaalaki, maka jikalau dia nanti mengetahui, jadi Ibrahim sudah tahu ini intelnya raja banyak. Intel raja banyak, penyawal yang kalau ada wanita yang cantik pasti akan sampai ke telinga raja. Maka siap-siap Nabi Ibrahim, wahai Sarah, jika dia nanti tanya engkau siapa saya, ya, fa akhbirihi annaki ukhti. Kasih tahu dia bahwa engkau adalah saudaraku, saudara perempuanku. Ya. Ya, bohong atau tidak ya akhi? Nanti kita lihat ya. Apa katanya? Fa innaki ukhti fil Islam, karena sungguh engkau adalah saudaraku dalam Islam. Ya. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak. Sesungguhnya aku tidak tahu di negeri ini yang Islam kecuali aku dan kamu. Sebetulnya ada yang lain, yaitu Nabi Lut, yaitu ponakannya. Tapi di negeri Mesir hanya engkau dan aku yang Islam. Maka jika engkau mengatakan ukhti, aku mengatakan engkau ukhti, maksudnya adalah saudaraku dalam Islam. Ya, bohong atau tidak ya ikhwan? Nah, ini tauriyah. Kalau tauriyah itu adalah kalimat yang hak yang diucapkan yang disalahpahami oleh yang mendengarkan. Ini namanya tauriyah. Ya. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Maka ketika dia memasuki negeri Mesir, maka dia dilihat oleh ahli Jabbar, mata-mata raja ini. Atahu, maka dia mendatangi raja ini. Faqala lahu, maka mata-mata ini mengatakan kepada raja, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna inda illa laka. Sungguh telah datang seorang wanita di negeri ini, wahai raja, yang tidak pantas kecuali engkau yang memilikinya. Lihat mata-mata ini memang kata-katanya sudah tidak ada yang bisa memilikinya, hanya pantas untuk kamu karena cantiknya luar biasa. Ya. Fa arsala ilaiha, maka diutuslah seorang utusan kepadanya, kepada Sarah. Maka diambil Sarah, fa utiya biha, maka didatangkanlah Sarah biha. Faqama Ibrahimu alaihi salam ila shalah. Lihat ya ikhwan, maka Nabi Ibrahim pun berdiri untuk salat. Para ulama ketika
mensyarah hadis ini ya ikhwan, Ibnu Hajar hafizahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ini menunjukkan faedah tentang keutamaan salat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya ikhwan, salat sudah dikenal sejak Nabi Ibrahim. Karena Nabi mengatakan faqama ila shalah. Dan sudah kita terangkan bahwa salat adalah ibadah utama para nabi-nabi. Salat adalah ibadah yang menopang tegaknya semua agama-agama sebelum kita. Ya. Lihat Nabi Isa berkata ketika bayi, fa'awsani qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah. Dan Allah Ta'ala menyuruhku untuk salat. Coba Isa ini. Maryam, ya Maryam uknuti rabbiki wasjudi warka'i. Ya wahai Maryam, tunduklah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah kau. Ini Maryam. Jadi Nabi Isa, Yesus, Maryam, Bunda Maria salat. Nabi Sulaiman pernah tertinggal salat asar. Ya, karena sibuk melihat kuda-kuda perangnya, karena Nabi Sulaiman senang perang. Maka dia memotong kuda-kudanya karena tertinggal salat asar. Ya akhi, salat asar. Nabi Daud, nabi mereka salat. Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa aqimis salata li dzikri. Allah Taala katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nabi Ibrahim juga salat. Ya, makanya ketika ibadah salat hilang dari mereka, maka runtuhlah agama mereka. Maka ya ikhwan, jangan anggap enteng perkara salat ini. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, la hadza bil Islam man tarakas salah. Tidak ada bagian saham dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Ya, ini. Dan juga ya ikhwan, maka Nabi sallallahu, dan ini menunjukkan bahwa salat adalah media untuk memohon pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salah. Karena Nabi Ibrahim salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istrinya sedang diambil raja. Dan raja yang zalim, ya, maka dia salat. Sebagaimana disebutkan juga bahwa keadaan Nabi, idza hazibahu, jika dia terkena masalah, fazi'a ila shalah, maka dia segera salat. Jadi Nabi SAW jika menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar, masalah berat yang menghinggapi dirinya, fazi'a ila shalah, maka ia bersegera salat. Maka ini juga sunnah ya ikhwan. Antum jika ada masalah yang tidak bisa antum pecahkan, ya, berat, ya, menyedihkan hati kita, ya, maka salatlah 2 rakaat, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Falamma dakhalat alaihi, maka tatkala Sarah masuk ke dalamnya, yakni ke istana, ya, lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Ya, maka sang raja tidak sabar lagi. Cantik sekali. Maka ia segera menghampiri Sarah dan ingin menyentuh tangannya. Dia menjulurkan tangannya ingin menyentuh Sarah. Faqubidat iyaduhu qabdatan syadidatan. Maka tangannya pun terbelenggu, ya, dengan belenggu yang sangat kuat. Faqala laha ad'illaha. Ya, maka sang raja mengatakan, berdoa kepada Rabbmu. Karena mungkin tadi Sarah berdoa dulu. Maka dia merasa tangannya ada yang menyentuh, ada yang menggenggam dia. Maka dia katakan, wahai Sarah, ad'illaha ayyutlika yadi. Berdoalah kepada Allah agar tanganku terbebas. Wala adurruki. Ya, aku berjanji tidak akan mencelakakan kamu. Fa'alat, maka Sarah berdoa. Fa'ada, maka lepas lagi, tapi dia mengulangi lagi. Namanya laki-laki, ya, tidak pernah Faqubidat ashaddu minal qabdatil ula. Maka dia pun terbelenggu dengan lebih keras dari belenggu yang kedua, yang pertama. Faqala laha misla dzalika, maka dia berkata lagi, tolong berdoa lagi supaya saya terbebas dari ini. Fa'alat, maka dia Sarah melakukannya. Fa'ada, maka diulang lagi. Faqubidat ashadda minal qabdatain, maka yang ketiga kalinya lebih keras daripada 2 yang pertama tadi. Ya. Faqala adillaha ayyutlika yadil falakillah. Ya, Allah adurruki. Maka berdoalah kepada Allah, saya berjanji saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Fa'alat wa utlikat yaduhu wa da'alladzi ja'a biha, maka dia pun dibebaskan. Ya, dia bebaskan, Sarah dibebaskan. Ya, wa da'alladzi ja'a biha, maka dia memanggil orang yang mendatangkan Sarah. Faqala lahu, maka dia berkata, innaka innama ataitani bisyaitan.
lam ta'tini binsan. Kau telah mendatangkan setan kepada saya. Ini bukan manusia. Kenapa nggak bisa disentuh katanya? Kemana beliau? Pulangkan dia. Fa akhrijha, keluarkan dari sini. Ya. Fa akhrijha min ardi wa atiha Hajar. Nah, maka dia pun dikeluarkan dan dia diberi hadiah seorang wanita namanya Hajar. Dan Abu Hurairah mengatakan, inilah ibumu kalian, ini ibu kalian katanya. Abu Hurairah berkata kepada yang mendengar hadis ini, dan ini ibu kalian. Ya ibu kita, ya ini ibunya keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Nanti kita ini. Ya. Fa aqbalat tamshi, ya, maka dia pun keluar, Sarah keluar berjalan. Falamma ra'aha Ibrahim alaihi salam insarafa, maka tatkala Ibrahim melihatnya, Ibrahim pun segera mendatangi Sarah. Faqala laha mahyam, ada apa, bagaimana keadaanmu? Qalat khairan, maka Sarah mengatakan baik, tidak ada mah. Kaffallahu yadal fajir, Allah telah menahan tangan orang-orang fajir, orang-orang pendosa. Wa akhdama khadiman, dan dia telah memberiku seorang pelayan, ya, namanya Hajar. Ya ikhwan, ini para ulama mutaakhirin meneliti bahwa Hajar bukan seorang budak murni, ya, tapi dia adalah seorang wanita bebas yang kemudian putri seorang raja yang negerinya ditaklukkan oleh raja ini. Maka setiap kaidah berlaku bahwa apabila negeri ditaklukkan, maka dia menjadi tawanan, ya, termasuk putri-putrinya. Dan ini putri yang sangat soleh, ya, putri yang sangat menjaga kehormatannya, yaitu Hajar. Qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'is sama, dan itulah ibumu, ya, wahai kalian bani ma'is sama. Ya, ini dia. Ya ikhwan, ya, ini menunjukkan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ini ada faedah di sini juga bahwa boleh menerima hadiah dari orang kafir selama tidak dipersyaratkan persyaratan yang bisa mencelakakan agama kita. Jadi boleh-boleh saja ya ikhwan. Ya sebagaimana Nabi SAW juga beberapa kali menerima hadiah, termasuk raja dari Mesir, ya, Muqawqis. Raja Muqawqis, dia menghadiahkan seorang budak wanita bernama Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Dan ya kita lihat bahwa dustanya Nabi Ibrahim bukan dusta yang murni, dusta yang soreh, tapi dusta yang di dalam Islam disebut dengan tauriyah, dan ini dibolehkan dalam keadaan darurat, ya, dalam darurat. Ya, seandainya dustanya benar, kita katakan ini darurat, boleh. Antum ya ikhwan, kalau ada saudara kita dikejar-kejar orang mau dibunuh, lalu dia bersembunyi di rumah kita, maka boleh kita berbohong, ini tidak ada di sini, karena ini dalam keadaan darurat. Kalaupun dustanya benar, ya. Tapi ya ikhwan, ini adalah dusta, dan ini yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat nanti ketika kita berdiri menunggu pengadilan, dan semua manusia gelisah menunggu tegaknya kan pengadilan belum dimulai, mereka mendatangi orang-orang yang dianggap bisa menghadap kepada Allah agar diturunkan rahmatnya, karena keadaannya sangat mencekam. Salah satu yang didatangi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim mengelak, suruh yang lain. Kenapa? Karena dia merasa pernah melakukan kesalahan ketika melakukan 3 kebohongan ini. Dan Hajar pun dibawa pulang, ya, ke Palestina, ke Syam, ke Haran, dan membantu keluarga Ibrahim. Qadarullah ya ikhwan, Nabi Ibrahim tidak punya anak. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau umur 80 tahun belum punya anak. Ya, maka sang istri Sarah kasihan melihat seorang suaminya tidak punya anak. Maka dia pun menyarankan, lihat ya ikhwan, Sarah yang mencarikan istri. Nah, ini makanya juga sunnah bagi ibu-ibu yang mendengarkan di ceramah ini, sunnah ya. Ya, kalau jangan suami kita yang cari, biarkan ya ibu-ibu yang mencarikan. Kalau harus poligami, biarkan istri kita yang mencarikan ya. Ini Sarah yang mencarikan. Lalu bagaimana kalau engkau menikahi Hajar? Dia wanita yang baik. Ya, maka diterima oleh Ibrahim. Maka dia pun menikahi Hajar. Maka qadarullah lahir anak Ismail. Ya, dan ternyata ya ikhwan, namanya perempuan, ya, kecantikannya adalah ketika dia cemburu. Tidak ada perempuan yang tidak punya kecemburuan. Dia yang mencarikan, dia yang cemburu sekarang. Sampai-sampai dia bernazar untuk mencelakai Hajar. Ya, dia bernazar ingin mencelakai, kenapa? Cemburunya luar biasa. Padahal tadi dia yang suruh mencarikan, dia yang menikahkan, dia yang ingin menyuruh Ibrahim untuk kawin lagi.
Tapi setelah punya anak, maka Nabi Siti Sarah kemudian sangat cemburu. Ya, maka ya ikhwan, ya, kita katakan, ya akhi, Nabi Ibrahim istrinya cemburu, apalagi antum. Ya, Rasulullah SAW pernah cemburu nggak istrinya? Pernah. Maka antum jangan marah-marah. Itu tanda cinta istri kita kepada kita kalau dia cemburu. Jangan diomelin kalau dia cemburu. Biarkan dia kecemburuan. Yang penting jangan merusak. Nabi Ibrahim istrinya cemburu. Ini Nabi ya ikhwan. Istri Nabi cemburu. Apalagi kita ya ikhwan, jauh. Nabi, antum lihat bagaimana ketika Aisyah cemburu ketika ada seorang pelayan membawa makanan dari istri yang lain, kalau nggak salah dari Zainab. Ya, dia datang di hadapan teman-temannya Nabi, ada lagi teman. Ini juga pembantu, dia nggak tahu diri. Kenapa harus kasih makan di tengah-tengah? Aisyah cemburu, dipukul itu makanan sampai pecah piringnya. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Nabi tidak marah. Nabi mentolerir. Nabi tidak mengatakan Aisyah bahaya. Enggak. Nabi mengatakan gharat ummukum. Ibumu telah cemburu. Nabi menggunakan kalimat gharat ummukum. Ibumu cemburu, seakan-akan ingin mengatakan berilah uzur, ini ibumu. Dia tidak mengatakan istriku cemburu, dia tidak mengatakan itu, tapi beliau mengatakan ibumu, ibu kalian ya ummul mukminin. Ya, makanya ya ikhwan, orang yang menuduh Aisyah tidak ini sama dengan menuduh ibu kita ya ikhwan. Ada sekelompok orang yang mengatakan Aisyah begini, Aisyah begitu, kita katakan ini ibu kita. Bagaimana kalau ibu ini ibu dalam agama ya ikhwan? Bagaimana ibu kandung kita kalau ada yang mengatakan pelacur? Tentu kita marah. Apalagi mengatakan ibu kaum mukminin, ummukum, ibu kita. Ya, nah ini jadi ya ikhwan, dan seorang perempuan, ya kalaulah dia cemburu itu karena dia mencintai kita, makanya jangan kita marahi. Dan Nabi SAW tidak marah kepada Aisyah. Nabi hanya mengatakan ibumu sedang cemburu. Ya, ya ikhwan, ya dan Nabi makanya ada yang mengatakan Ibrahim ini punya istri 3. Ya. Dan juga kita katakan ya ikhwan, sering sekali Islam ini dituduh yang tidak tentang masalah poligami. Ya, kita katakan nabi-nabi sebelum kita mereka sudah mempraktikkan poligami ya ikhwan. Kenapa Islam yang ya ikhwan, lihat bahkan Nabi Sulaiman disebutkan berapa? 90 istrinya lebih. Ya. Maka orang Yahudi dan Nasrani mengatakan ini Islam agama apa membolehkan. Kita katakan nabimu dulu poligami. Kenapa kau tidak ributkan nabi-nabimu dulu? Ya ikhwan, masya Allah ya. Jadi namun ini syariat indah yang ditinggalkan oleh banyak orang sekarang ya. Kalau lihat wajah-wajah antum semua wajah-wajah penakut sama dengan saya ya, ini syariat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala Ibnu Abbas ya berkata, sesungguhnya tazawwaju, kata beliau, menikahlah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini Ibnu Abbas berkata begitu ya. Tazawwaju, makanya menikah. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling banyak istrinya. Kita belum jadi terbaik nih ya. Ya. Kita mudah-mudahan Pak Imam duluan lah ya, Pak Syekhuna Ibrahim dulu yang itulah namanya Nabi Ibrahim juga. Jadi harus 2, ya, seperti Sarah ya. Ya. Baik ya ikhwan ya. Lalu Allah perintahkan dia ke Mekah. Baik, kita berlanjut ke hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, lihat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, awwala mattakhadhan nisa'ul mintaqa min qibali ummi Ismail. Perempuan yang pertama kali memakai apa ya namanya ya, kain yang dibuat ikat pinggang, apa namanya ya? Ya, mirip stagen ya. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, perempuan yang pertama kali menggunakan kain dan untuk pinggang adalah Ummu Ismail, ibunya Ismail. Sebagian riwayat mengatakan adalah untuk mengencangkan perutnya dan juga untuk supaya menghilangkan jejak-jejak kakinya. Ya. Karena dia jalan kaki. Ya ikhwan, masya Allah, antum melihat bagaimana ketaatan 2 hamba Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dari Palestina, antum bayangkan ke Mekah. Ini perjalanan kalau antum lihat peta lebih dari 1000 kilo, ya. Dari Palestina ke Mekah. Perjalanan yang sangat panjang. Ya, dan Siti Hajar menggendong dan menggunakan kain ini, menggunakan kain yang panjang yang kemudian terseret di tanah. Ya. Ittakhadat mintakan la tu'affiya atharha ala Sara
agar tidak kelihatan jejaknya di atas Sarah. Karena Sarah mungkin marah, dia ingin, karena itu dia sudah bernazar ingin mencelakai Hajar, maka dia pun agar tidak terlihat ya. Tsumma jaa biha Ibrahim wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'u hatta wada'ahuma 'indal bait. Maka dia pun membawa anaknya Ismail sementara dia sedang menyusuinya. Jadi masih kecil ya, masih baru lahir ya ikhwan. Hatta wada'aha indal bait, sampai dia Ibrahim meletakkannya di Makkah al-bait ya. Fauqa Zamzam wa fi a'la al-masjid wa laysa bi Makkah yawma idzin ahadun, dan waktu itu Makkah tidak ada satupun orang yang hidup di sana. Wa laysa biha ma'un, dan tidak ada air di sana. Fa wada'ahuma hunalika, dan maka dia pun Ibrahim pun meletakkan keduanya di sana. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamar, dan dia memberikan rangsum jiraban, sekantong kurma, wasiqaan fihi ma'an, dan juga sekantong air. Masya Allah ya ikhwan, itu melihat bagaimana keimanan Siti Hajar ya. Thumma qaffa Ibrahim muntalikan, maka Ibrahim setelah meletakkan di sana kemudian dia muntalik, lalu dia pergi meninggalkannya. Fatabi'athu ummu Ismail, maka Siti Hajar pun mengikuti Ibrahim. Faqalat ya Ibrahim aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Kemana engkau pergi wahai Ibrahim, dan engkau tinggalkan kami di negeri yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada sesuatu apapun di sini. Itu bayangkan ya ikhwan, kalau ditinggalkan di Bogor masih enak, masih banyak pohon-pohonan ya. Ini tidak ada apa-apa. Mau mana mau hidup? Kira-kira begitu. Ya. Faqalat lahu dzalika miraran, dan Hajar berkata mengulang-ulangi kalimat ini. Wa ja'ala lahu la yaltabitu ilaiha, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menengok ke belakang. Ya. Ini takut dia sedih ya. Ya ikhwan, ini pengorbanan seorang. Makanya ya ikhwan, tidak salah jika Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Kenapa? Pengorbanan yang luar biasa. Ya ikhwan, bagaimana antum kalau lama enggak punya anak, tunggu-tunggu bertahun-tahun kita tidak punya, tiba-tiba punya anak, lalu kemudian kita diperintahkan untuk menaruh di hutan. Subhanallah. Kalau bukan karena kecintaan dan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini berat bagi seorang laki-laki ya ikhwan. Nanti apalagi kalau disuruh disembelih. Balamma balagha ma'ahu saya, ketika sudah besar, sudah pandai berusaha, lalu diperintahkan untuk disembelih. Maka ya ikhwan, inilah Nabi Ibrahim ya, kepribadian yang sangat luar biasa ya. Faqalat lahu, ya, tidak menengok kiri kanan, terus lurus, karena dia takut kalau dia melihat ke belakang dia tidak tega, lalu kemudian tidak melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkannya. Maka Sarah pun berkata, menyadari bahwa Nabi Ibrahim tidak nengok kiri kanan, ini berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar berkata, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Qala na'am. Berkata Ibrahim, "Na'am, iya." Qalat, maka Hajar berkata, "Idzan layyudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Tsumma raja'at, maka Hajar pun pulang. Ya, kembali, dia tidak bekejar lagi Ibrahim. Fantalaka Ibrahimu, maka Ibrahim pun beranjak. Hatta idza kana 'inda tsaniyah, sampai ketika dia sudah berada di tempat yang tinggi. Haitsu la yarawnahu, dia merasa bahwa anak istrinya tidak lagi melihatnya, ya, Hajar tidak lagi melihatnya. Istaqbala biwajhil bait, maka dia pun menghadapkan wajahnya ke rumah ini, ke rumah Allah ini, ya, di mana ada anak istrinya di situ. Jadi ketika dia sudah merasa sudah jauh, tidak kelihatan lagi, maka dia naik ke atas bukit, lalu dia melihat menghadap ke kiblat, lalu dia berdoa. Ya, yang sebagaimana dalam surah Ibrahim Allah abadikan doanya. Apa doanya ikhwan? Ya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Ya. Ya, Rabbana Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini 3 doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunan. Kenapa dikatakan sebagian? Karena hanya sebagian keturunan. Keturunan Ishak tidak di situ. Ismail ya. Apa doa yang pertama ya ikhwan? Coba lihat. Rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Tentang rezeki belakangan. Ya. Ya ikhwan, Nabi Ibrahim nabi ya akhi, mendoakan keluarganya sholat.
Bahkan dalam ayat yang lain beliau mendoakan Rabb wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan keturunannya. Ya, ini Nabi ya akhi, apalagi antum kita ini. Ya. Liyuqimus shalah, dan sampai sekarang alhamdulillah ya ikhwan, keturunannya kemudian menegakkan salat di sekitar Ka'bah. Sampai sekarang kita lihat subhanallah ya, keturunan Ismail ya di Quraisy sampai sekarang ya ikhwan. Ya, ini doa Nabi Ibrahim, senantiasa ada orang salat di negeri ini sampai sekarang masya Allah. Dan ini menunjukkan pentingnya salat ya akhi. Ya. Ya, pelajaran pertama Luqmanul Hakim adalah la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim wa aqimis shalah. Salah satunya adalah dirikan salat. Ya ikhwan ya, makanya ini pelajaran pendidikan penting bagi anak-anak kita ya akhi. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu salat ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala akan datang generasi yang menyanyiakan salat. Ya, lalu mereka mengikuti syahwat mereka, maka mereka pun akan mengalami kesesatan. Oleh karena itu ya ikhwan, ini pelajaran ya, di anak-anak kita. Bahkan satu-satunya kebolehan memukul anak adalah boleh memukul dalam urusan salat. Ya, boleh memukul dalam urusan salat. Dan ini ya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia senantiasa rindu kepadanya, ini kepada tempat ini. Subhanallah ya akhi. Ya, kita selalu merindukan. Ada Pak Heru ini, saudara saya baru haji bersama saya kemarin ya. Rasanya kita pengen lagi ke sana. Tidak ada orang yang baru pulang datang, Ustadz saya kapok, saya tidak mau lagi ke Mekah. Ya, ya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan, dan kita selalu datang ke sana umroh haji ya, selalu merindukan tempat. Adalah doanya Nabi Ibrahim. Semua hati, tidak ada orang yang muslim ya yang kecuali merindukan untuk mendatang. Padahal ya ikhwan ya, kita datang ke sana negeri yang gersang ya. Tidak ada yang kita lihat juga, Ka'bah ini bentuknya kubus ya, secara arsitektur sederhana sekali. Tapi lihatlah hati, Nabi mengatakan hati ya, jadikanlah hati-hati manusia senantiasa merindukan tempat ini. Maka jika antum merindukan untuk datang ke sana, masya Allah, itu adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, warzuqhum minas samarat, ya, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun. Ini tidak masuk akal ya. Ini doa ini subhanallah. Bagaimana ada buah-buahan sementara tidak ada tumbuhan di sana? Dan inilah yang terjadi ya ikhwan ya. Selalu berlimpah buah-buahan. Sampai sekarang kita lihat, antum kalau datang ke sana, kita mau jus ini ada, jus itu ada. Ada semua lengkap ya. Ini berkah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail. Maka Nabi Hajar pun menyusui Ismail. Wa tashrabu min dzalikal ma, dan minum dari air itu. Hatta idza nafida ma fis siqa, sampai habislah apa air yang ada di tadi tempatnya. Atishat wa atisha ibnuha, maka dia pun merasa kehausan. Ya, airnya cuma sedikit. Lama-lama haus, maka haus jugalah anaknya. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatawalla, maka si Hajar pun melihat anak ini dengan keadaan sangat tidak tega. Ya akhi, tidak ada perempuan yang melihat anaknya menangis kecuali pasti dia sangat gelisah. Ya, kita merasakan bagaimana seorang ibu kalau anaknya sakit tengah malam, dia tidak tidur, gelisah hatinya. Ya, sama dengan ummu Ismail. Dia merasa tidak tega melihat anaknya menangis. Ya. Fantalakat karahiyata an tanzur, maka dia pun pergi. Kenapa? Karena dia tidak tega melihat anaknya menangis terus. Maka dia pergi ya, pawajarat as-Safa. Di sana ada bukit yang terdekat namanya Safa ya, sampai sekarang namanya Safa. Ya. Aqraba jabalin fil ard, gunung yang paling dekat dengan dia. Ya liya faqamat alaihi, lalu dia berdiri di atasnya. Tsumma istaqbalat alwadiya, lalu dia melihat ke lembah, karena itu dia bisa melihat ya, melihat ke kemana, ke sana kemari karena tempatnya di atas. Ya. Hal tara ahadan falam tara ahadan, apakah dia melihat seseorang? Ternyata dia tidak melihat seorang pun yang bisa dimintai tolong. Fahabatat, lalu dia turun minas Safa hatta idza balagat alwadiya rafa'at tarafa dir'iha, sampai dia melewati perut lembah yang sangat landai, dia berjalan cepat. Ya, sampai sekarang orang berjalan cepat di situ. Namanya sa'i, Pak ya. Ya, ada sa'i di situ. Jadi karena landai jadi bisa berjalan cepat. Ya, berjalan cepat. Tsumma sa'at sa'yal insan, maka disitulah orang bersa'i manusia sampai sekarang.
hatta jawazat al-wadiyah thumma atat al-marwah, lalu dia mendaki lagi bukit Marwah. Faqamat 'alaiha wa nazarat hal tara ahadan falam tara ahadan. Dia melihat di atas itu tidak ada orang dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Fa'alat zalika sab'a marrat. Dia melakukannya sampai 7 kali. Sampai sekarang, sampai hari kiamat kita akan sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik. Dan ini adalah meneladani kisah Ummu Ismail. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Falamma asyrafat 'alal marwati sami'at sautan. Ketika dia di atas Marwah, dia mendengar suara. Faqalat sah turidu nafsa. Diam. Dia berbicara kepada dirinya. Diam kamu. Tsumma tasamma'at. Dia mendengarkan lagi. Fasami'at aidan. Dia mendengar lagi suara itu. Faqalat qad asma'ata in kana 'indak giwath. Engkau telah mendengar suara saya. Tolonglah jika engkau memiliki pertolongan. Ternyata suara siapa itu ya akhi? Suara malaikat Jibril. Fa idza hiya bil malaki, dan ternyata dia adalah malaikat. Inda mawdi'i Zamzam, di tempat munculnya Zamzam. Fa bahatha bi akibihi aw qala bi janahi, maka dia pun memukulkan akibihi, yaitu tumitnya, sebagian riwayat atau sayapnya, hatta zaharal ma, sampai muncul air. Maka Siti Hajar pun turun, lihat ada suara air, ya. Faja'alat tuhawwiduhu, maka Siti Hajar pun membendungnya karena air melimpah, ya. Wa taqulu bi yadiha, dia membendung dengan tangannya. Wa ja'alat taghribu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghribu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahu Ummu Ismail." Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. "Law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrib minal ma'i lakanat Zamzamu 'ainan mu'aina." Seandainya Ummu Ismail tidak membendungnya atau tidak mengambilnya, maka niscaya Zamzam akan menjadi sungai yang mengalir. Jadi antum, ini qadarullah, kalau seandainya tidak dia bendung, maka kita akan mendapati Mekah akan ada air sungai yang mengalir deras. Ini ya ikhwan, Ibnu Hajar mengatakan ini faedah bahwa nikmat Allah jika sudah disentuh oleh tangan-tangan manusia, maka sudah terkontaminasi, maka akan berkurang nikmat itu. Ya, ini dia. Maka dia pun pasyaribat wa ardat waladaha, dan dia pun meminumnya dan menyusukan anaknya. Faqala lahul malaku, berkatalah malaikat, la takhafu ad-di'a, jangan engkau takut disia-siakan di sini. Fa innaha huna baitallah, ini sini akan ada, di sini adalah rumah Allah. Ya, ya bani hadzal gulamu wa abu, yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Ya, wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduknya. Ya, maka ya ikhwan, Bani Jurhum dari Yaman, ini Arab asli. Ya, antum tahu berarti Ismail bukan Arab asli, dia orang Irak. Ya, Arab asli itu orang Jurhum yang datang dari Yaman. Mereka biasa melewati tempat itu. Suatu ketika mereka melewati dan mereka melihat ada burung yang berkeliling di atas tempat itu dari jauh. Maka mereka mengatakan la yaduru ala ma'in, pasti kalau ada burung yang berkeliling pasti ada air di situ. Maka mereka pun mendatanginya, ternyata betul ada air di sana. Maka mereka menemui Hajar, Ummu Ismail, sedang berada di dekat air itu. Faqalu, mereka berkata, ata'azanina lana an nanzila indak, apakah engkau mengizinkan kami tinggal di sekitar ini? Faqalat na'am, boleh katanya. Walakin la haqqa lakum fil ma, tapi engkau tidak berhak dengan air ini. Dan memang disebutkan Ibnu Abbas bahwa Ummu Ismail ini senang bergaul, senang banyak manusia, senang dengan adanya manusia. Maka mereka mengizinkan, tapi tidak boleh memiliki hak kepemilikan Zamzam, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mereka memiliki. Maka ya ikhwan, maka saya singkat cerita, ya. Habis waktunya. Habis. 5 menit lagi. 6 menit lagi. Kita lanjutkan nanti ba'da ini ya. Masih ada 6 menit. Baik. Lalu ya ikhwan, maka mereka tinggal di sana. Dan Nabi Ismail tumbuh menjadi, coba lihat, wasyabbal gulamu, menjadi pemuda yang sangat tangguh. Wa ta'allamal arabiyyah, kata Nabi dia belajar bahasa Arab. Tadinya dia bukan orang Arab ya, dia orang apa Pak? Orang Irak. Makanya dia sebutan Arab musta'aribah, Arab yang terarabkan. Arab yang terarabkan. Ya, Arab yang terarabkan. Dan ternyata dia sangat wa ta'allama arabiyya minhu wa ampasahum wa a'jabahum. Dia Ismail menjadi laki-laki yang sangat
menakjubkan, mengagumkan pertumbuhannya, kecerdasannya luar biasa. Disebutkan bahwa dia mampu dengan cepat menguasai bahasa Arab, bahkan lebih fasih dari pemilik aslinya, suku Jurhum ini. Ya. Lalu kemudian dia pun menikah dengan salah seorang wanita suku Jurhum ini. Ya. Ya ikhwan, ini panjang hadisnya dan ini hadisnya Sahih Bukhari dan menceritakan bagaimana keadaan Ibrahim. Wa matat Ummu Ismail, dan meninggallah Ummu Ismail. Faja'a Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismail, maka Ibrahim pun datang ketika Ismail sudah menikah. Ya, yutali'u tarikatahu, dia ingin melihat peninggalannya, itu anak-anaknya di sana. Falam yajid Ismail, maka ketika tiba di sana dia tidak mendapati Ismail. Maka dia pasala imra'atahu, dia bertanya kepada istrinya. Faqalat, ini Nabi Ibrahim dia tidak mengenalkan dirinya sebagai orang tuanya, dia seorang tua datang. Maka dia tanya kepada istrinya Ismail, yang kebetulan Ismail sedang tidak ada di rumah. Ya, faqalat, haraja yabtaghi lana, dia sedang keluar mencari rezeki. Thumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim, maka Ibrahim bertanya tentang keadaan keluarganya, keadaan rumah tangganya. Faqalat nahnu bisyarrin, kami ini dalam keadaan sulit. Nahnu fi dhikin, kami sempit kehidupannya. Wa syiddatin, sulit sekali keadaan rumah tangga. Fasyakat, dia mengadukan keadaan rumah tangganya kepada Ibrahim. Faqala fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam, jika datang suamimu sampaikan salamku. Ini menunjukkan bahwa ikhwan sunnah menyampaikan salam. Ya, sunnah menyampaikan salam. Nabi Jibril kadang-kadang mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada istrimu Khadijah. Ya. Baik. Wa quli, katakan kepadanya, lahu yughayyir atabahu babihi, hendaklah dia merubah palang pintu rumahnya. Falamma jaa Ismail, ketika Ismail datang, dia melihat ada tanda-tanda tamu yang datang. Dia tanya, apakah ada orang yang datang? Maka dia tanya, ya ja'akum min ahadin. Qala ja'ana syar, ya betul, ada orang tua tadi datang berkata begini, kata begini, dan dia bertanya tentang kehidupan saya, jawab begini dan begini. Maka Ismail mengatakan, apakah dia mewasiatkan sesuatu? Ya, betul, ya, na'am, amarini an aqra alaika salam wa yaqulu ghayyir atabahu, dia menyampaikan salam kepadamu dan dia memerintahkan engkau mengganti palang pintu rumahmu. Maka Ibrahim pun mengatakan, itu adalah ayahku. Zaka abi wa qad amarini an ufariqak, sungguh dia ayahku dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Ya, maka dia pun mentalaknya dan menyuruh kembali ke rumahnya. Dan dia pun menikah lagi dengan suku yang lain dari suku Jurhum. Ya. Lalu kemudian atahum ba'du, dia mendatangi lagi, Ismail didatangi oleh Ibrahim. Sekali ini istri yang baru. Maka ditanya lagi, singkat cerita ya ikhwan, ditanya lagi, bagaimana keadaan keluargamu? Kali ini dia berkata dengan kalimat yang sangat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, asnat 'ala Allah. Ya, dia memuji. Maka Ibrahim mengatakan, ma ta'amukum, apa makananmu? Qalat al-laham, yaitu daging. Fama syarabukum, apa minumanmu? Qalat al-ma, ini air. Faqala Allahumma barik lahum fil lahm wal ma, maka Nabi Ibrahim mendoakan keberkahannya. Seandainya, kata Nabi SAW, Ibrahim wa Ismail punya biji-bijian, maka niscaya kita akan mendapati Mekah penuh dengan biji-bijian, yaitu ada sawah mungkin di sana. Tapi tidak ada, maka tidak ada penduduk di muka bumi ini, kata Nabi SAW, yang bertahan makan, minum dan daging saja, air dan daging, kecuali penduduk Mekah yang tidak pernah mengeluh. Makanya Raja Faisal, ya, rahimahullahu ta'ala, dulu ketika dengan gagah berani melawan Amerika, dia katakan, kita nggak ada masalah, kita pergi hidup di padang pasir dan makan minum air zam-zam dan daging cukup bagi kita. Dan ini kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada penduduk Mekah. Ya, ini kenapa kedoanya Nabi Ibrahim, yaitu tidak ada penduduk negeri ini yang tidak pernah mengeluh kalau makan daging dan air, kecuali hanya penduduk Mekah yang tidak pernah mengeluh, karena ini adalah keberkahan yang ada pada mereka. Ya ikhwan, ini saya kira cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjut kalau ada pertanyaan sesudah salat isya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.